Jumpa lagi di channel Umah Manuk TV. Salam lestari, salam satu hobi, dan salam sehat untuk kita semua. Di video kali ini saya ditemani oleh teman-teman BRC gitu ya, Bird Rescue Channel. Di sini ada Mas Cahyo. Halo Mas Cahyo. Halo. Lalu ada Mas Agus. Siapa Mas Agus? Ini teman-teman Rescue Channel luar biasa. Jadi kita langsung aja ngobrol-ngobrol santainya nih. Ini bagian dari part 3 gitu ya. Kemarin part 1 itu kita ngobrol santai bareng Pak Anjang dengan channelnya Anjang Kulup. Lalu part 2-nya dengan Om Caminggul Huda itu soal breeding kolibri ninja. Nah, sekarang part 3 ini Umah Manuk TV akan ngobrol santai dengan Bird Rescue Channel. Ya, kita langsung aja ke pertanyaan atau saya sedikit mengulik-ulik gitu ya. Mungkin bisa siapa dulu nih, Mas Cahyo atau Mas Agus dulu yang mau memperkenalkan apa sih itu BRC dan berdirinya kapan BRC? Ini siapa dulu yang mau jawab? Aku pokoknya Gus. Itu mas saya. Oh, ya, BRC berdiri kurang lebih 7 bulan yang lalu. Pertama itu berdiri 7 bulan yang lalu. Pertama kalinya kan berdiri waktu itu kan kita sering dengar banyak burung yang ditangkap, terus banyak pemikat, terus kan lama-lama burung di alam liar kan habis. Saya sama Mas Agus punya gagasan, wah ini gimana ya biar kita bisa melihat burung ke depannya. Terus saya sama Mas Agus pertama kali cuman bikin bikin papan larangan itu loh Mas. Bikin papan larangan, dikasih di kebun dekat itu, kalau dari tempat saya timur kampung saya. Nah itu kan terus lambat laun kan kita merilis waktu itu satu pasang perenjak. Nah terus itu kan terus gimana ya? Ya itu. Jadi awal itu bikin papan larangan. Nah itu video pertama yang saya komen tuh. Saya baru kenal pertama Bird Rescue Channel. Di situ hostnya masih Mas Agus ya. Iya. Yang kan belum pede. Iya. Jadi dulu Mas Cahyo tuh belum pede ya. Nah di video pertama itu saya langsung tertarik dan agak ada hal lucu, hal kocak di situ. Di saat Mas Agus tuh lagi mau ngebor ternyata belum dicolok. Beruntuk capek oke. Itu saya paling ingat itu di situ tuh. Itu saat mau bikin papan larangan tuh ya. Iya. Larangan untuk mikat dan berburu burung ya. Iya. Dan itu ditempelkan di daerah-daerah sekitar gitu. Ya, yang pertama kali di dekat pas ada orang mikat di situ. Oh. Jadi ada orang mikat di situ langsung. Iya, bukan ada cerita kan, kita kan lagi jalan-jalan sama Mas Agus kan. Nah, waktu pulang lewat jalan situ kok ada orang yang mikat. Nah, terus kita pulang dulu, mikir sama Mas Agus, saya sama Mas Agus kan mikir, ini gimana ya biar orang itu pergi. Terus kita samperin. Samperin, kita tanya, ngapain Mas? Ini cari burung. Kalau cari burung jangan di sini ya Mas ya. Gitu pertama. Terus kita kan punya gagasan bikin papan larangan, terus kita tempel di dekat kemarin ada orang mikat itu, tapi masih satu kampung lokasinya sama tempat saya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat tampilannya. Ini dia channelnya
atau Bird Rescue Channel. Jadi teman-teman bisa langsung kunjungi aja channelnya, support juga, jangan lupa share, subscribe, like, komen juga, biar Bird Rescue Channel ini yang digawangi oleh Mas Cahyo dan Mas Agus itu lebih semangat lagi untuk banyak lagi menyelamatkan burung-burung, terutama burung-burung lokal Indonesia. Nah, ya ini langsung ke pertanyaan kedua nih. Mungkin Mas Agus kali bisa jawab. Apa sih tujuannya yang ingin dicapai sama BRC ini, kira-kira apa tujuannya? Goalnya tuh mau kemana? Silakan. Kalau tujuan RC sendiri sih supaya ini ya menginfluence, menulari anak-anak muda supaya dia mengikuti pelestarian burung juga ya. Oke. Soalnya siap. sekarang kan populasinya kan sudah sedikit ya. Ya, setuju. Ya, begitu aja. Dan ini teman-teman bisa lihat udah lumayan banyak video yang dibuat. Nah, ini video yang pertama ini nih, yang judulnya pelestarian burung di sekitar tempat tinggal gitu ya. Nah, ini video pertama saya komen juga. Dan kita sambil coba lihat ini video yang saya suka, introduce-nya pembukaannya itu keren videonya. Nah, coba teman-teman bisa lihat kayak apa sih videonya yang dibuat Bird Rescue Channel ini. Nah, keluar iklan. Ini bukan monet ya. Itu Ya, peraturan YouTube yang baru. Nah, ini Mas Agus yang jadi hostnya nih. Mengganteng sekali Mas Agus. Nah, ini saya suka musiknya, saya suka openingnya. Keren menurut saya. Nah, ini lagi menelusuri sawah. Banyak burung ini ya, apa namanya? Blekok ya? Apa sih namanya? Blekok ya. Blekok, Ya. kuntul. Gundul lah ya. Di sini malah loh Mas, kalau di kota ada loh. Satu tempat yang buat tinggalin kuntul itu di daerah UGM. Di UGM itu banyak tuh di sana. Banyak. Mungkin sarangnya di situ ya. Iya. Nah, ini sambil kita lihat videonya, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya nih. Ini kira-kira kegiatan rutin apa sih yang udah dilakukan Mas Cahyo dan Mas Agus ini? Silakan. Kegiatan rutin yang sudah dilakukan selama ini. Kalau kegiatan rutin yang sudah kami lakukan yaitu merilis burung sama memantau burung yang sudah kita rilis, sama mengedukasi masyarakat sekitar biar kalau ada pemburu buat disuruh pergi. Jadi selain merilis, memantau juga dan mengedukasi masyarakat supaya dipantau lah burung-burung yang sudah dirilis itu supaya jangan sampai ada yang mikat gitu ya. Ya, betul. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya ini, udah berapa jenis burung yang dirilis? Burung apa aja? Burungnya dulu yang pertama satu pasang perenjak, sertu, peladuk topi hitam, mantenan, kipasan Jawa, terus jenggot mini, pleci, toli-toli, opior Jawa. Kipasan? Nah, kipasan tadi udah, kipasan satu pasang. Oh, ya. Jadi rata-rata yang dilepas atau dirilis ke alam itu sepasang nggak ya? Sepasang. Ya, tujuannya supaya yang dilepas itu bisa berkembang biak gitu ya. Iya, betul. Jadi, ini berkaitan dengan yang burung-burung yang udah dilepas gitu ya. Jadi banyak pertanyaan juga nih dari teman-teman. Itu gimana sih kondisinya burung-burung yang udah dilepas itu, keadaannya gimana? Masih tetap di daerah sekitar situ atau ada yang hilang atau bahkan ada yang bertahan dan sampai berkembang biak gitu. Kira-kira
menurut pantauan BRC ini gimana? Oh, Kalau sama satu Coba. lagi tuh yang Ciblek Sawah. Ciblek Sawah Oh iya, pernah bersarang oh iya iya iya, betul betul. Ada dan sering videonya. terpantau kalau itu. Ya, kalau Oh iya. Ciblek Sawah sering terpantau di sawah. Hmm. Kalau yang lain, Opior Jawa pernah kita temuin juga sama apa itu? Kipasan. Kalau Hmm. yang tiap hari ketemu malah kutilang emas. Oh ya, kita juga pernah lepasin kutilang emas. Tiap Hmm. pagi malah bunyi dia. Oh, gitu. Oke oke perenjak oke. itu bro, perenjak. Oh, sama Nah, perenjak juga Prenja ada. ya. Oh. Ya. Ya, Jadi ini salah satu apa ya namanya ya, bentuk kepeduliannya BRC, nggak hanya sekedar melepas gitu ya, tapi memang dipantau juga burung-burung yang dilepas itu bertahan atau enggak, dan eh, jauh dari dilindungi gitu ya, maksudnya dari para pemikat burung gitu ya. Iya. Nah, eh, kira-kira tuh di daerahnya BRC ini burung apa sih yang endemik sana dan kira-kira masih ada sampai sekarang? Kalau endemik apa ya di sini? Oh, Burung kalau asli sana. pelatuk tuki itu juga endemik sini ya. Kita udah pernah lihat pelatuk tuki satu pasang dulu. Pelatuk tukik Tapi tuh yang kayak apa ya? pelatuk tuki itu kalau saya browsing itu pelatuk terkecil kayaknya. Oke 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 oke. Jadi ada burung pelatuk, mungkin tekek udang masih ada di sana ya. Tengkek masih udang banyak. banyak di sini. Terus ruak-ruak gitu ya masih ada ya. Ya, ruak-ruak Ya, masih ada. Kemarin Eh, malah jatuh ke kolam. Anakannya saya angkat lagi, saya lepasin. oh tapi selamat ya. Selamat. Nah, itu sesuai dengan namanya kan Rescue Channel, jadi menyelamatkan burung yang kecemplung ke kolam diselamatin Ya. gitu ya. Sayangnya pas Dan nggak bawa HP, nggak oh bisa ya, dokumentasi. iya, jadi nggak cuma itu. Ini ada video di mana ini berdasarkan laporan warga bahwa ada burung wiceh ya, Ya, burung wicak. burung wiceh yang itu sarangnya sempat patah ya, dibatangi di dahan ya. Iya. jatuh itu Jatuh ya. Itu gimana Mas Agus? Ya. Coba ke diceritakan tanah itu. burung wicehnya. Oh, Gimana? kalau itu malah aneh ya Gus. Yang tahu malah saya itu kan Oh Mas waktu Ayo. saya itu Ya, Oh, kan di dekat rumah toh. Waktu saya kan oh, malam-malam kan di dekat rumah saya kan ada angkringan. hmm. Nah, pas saya beli di angkringan, penjualnya bilang, Mas tadi sore itu saya dapat anakan burung, kok lihat burung wiceh itu terbang-terbang di atas, terus Hmm. disamperin, taunya ada sarang burung, ada anakannya itu sama Hmm. tetangga saya langsung ditaruh di pohon jendal. Kalau di sini namanya jendal. Apa Terus tuh? Singkong. diikat sama singkong, singkong diikat sama tetangga saya itu. Oke, oke. Terus Ah, itu siangnya memantau. kami pantau. hmm. Oke, oke. Jadi itu berkat ini ya edukasinya teman-teman BRC kepada warga supaya kalau ada burung-burung yang perlu diselamatkan gitu ya dan langsung diselamatkan gitu ya. Nah, Iya. pertanyaan itu waktu pas diselamatkan itu indukannya masih mau ngeloloh gitu ya, masih mau ngasih makan anaknya. Masih kan di video ada tuh. Oh Dia iya, iya. mau nyamperin buat ngelolos. Oke. Nah, ini teman-teman juga kalau mau lihat secara lengkap, langsung aja kunjungin channelnya BRC, Bird Rescue Channel. Nah, situ banyak video, ada di sini penyelamatan sarang burung wiceh ya, yang tadinya jatuh. Mungkin kalau nggak diselamatin sama BRC ini, nggak tahu ya, mungkin dimakan kucing gitu ya, dan nggak selamat gitu. Iya, iya. Nah, jadi kita dan teman-teman harusnya berterima kasih banyak sama BRC sudah mau meluangkan waktu menyelamatkan burung-burung gitu ya. Nah, ini langsung ke pertanyaan agak sedikit intim. Kira-kira kendala-kendala yang selama ini dihadapi itu apa aja?
Kalau kendala yang pertama kan kita kalau mau cari burung bahan buat dirilis kan Hmm. eh, pasti kedulan sama pedagang karena waktu kita juga terbatas karena mau kerja juga kerja. Ya, ya. Kalau kalau masalah mantau pas kita kerja kan tadi udah kami bilang ada edukasi sama tetangga untuk mengusir kalau ada pemikat. Hmm. Kalau yang kedua mungkin kamera. Kan Hmm. pertama kali kan kita cuman Betul ya. tujuannya buat Nah, rilis burung aja, nggak ada oke. tujuan untuk apa dokumentasi Memantau. apa-apa. Oke, Iya, oke. Jadi awalnya memang ini untuk ini aja ya, suka rilis-rilis burung aja ya. iya, Niatnya juga nggak mau didokumentasin, terus akhirnya didokumentasin sampai sekarang gitu ya. Ya. Nah, eh, ini Mas Agus coba kira-kira selama ini eh, melakukan pemantauan itu kan kendalanya di kamera gitu ya. Ya jelas itu kamera. Jadi kemarin itu sempat juga komunikasi di video itu juga apa namanya suaranya agak kurang gitu ya. Suaranya. Uh, Mm-mm. Jadi sekarang udah agak lebih baik di suara, mungkin kedepannya akan lebih baik di kamera gitu ya. ya, Ya semoga amin. aja. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan ke Terus ya depan, uh, uh, audio lah, audio sama ya ya. kamera. Jadi memang butuh support juga nih dari teman-teman gitu ya, yang memang concern di pelestarian, dukung terus channelnya Bertesi Channel supaya semangat dan apa gitu supaya cita-citanya tercapai nih, ingin mendokumentasikan burung-burung di alam yang sudah dirilis perkembangannya seperti apa gitu kan ya. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya. Mungkin Mas Agus nih, Mas saya tadi udah banyak jawab. Oh ya, Sekarang Mas Agus. Sekarang rencana ke depan tuh mau bikin apa nih Mas Agus? BRC ini. rencana ke depan nanti kita buat yang untuk penangkaran ya, untuk apa ini karantina Hmm, sebelum sebelum nanti kita rilis kan kita karantina dulu. oke. Ya nggak begitu besar, tapi ya lumayan lah. Cukup lah buat menampung ya. Mm. Ya itu aja Hmm, sih sementara. oke. Jadi memang sebelum-sebelumnya juga burung yang mau dirilis itu di karantina cuma di kandang kecil kali ya. Di Ya kandang itu kotak kecil. Ya, ya nggak gitu kecil sih, ada yang 1 meter atau 2 meter ya. Gitu. oh gitu. Yang jelas burung itu memang harus dikondisikan supaya dia sehat ketika dirilis itu bisa terbang, bisa bertahan Ya, hidup betul. lah gitu ya. Ya karena kebanyakan kalau ngambil dari itu kan pemikat bulunya rontok semua. Ya, setuju, setuju. Jadi Ya, banyak yang rusak gitu ya. Iya. Hmm. Nah, kira-kira sekarang ini kan lagi trennya aviari, banyak orang-orang bikin aviari. Nah, kira-kira tanggapan BRC itu soal aviari itu kayak gimana pandangannya? Mas Cahyo dulu, nanti Mas Agus. Silakan Mas Cahyo. Kalau aviari sih saya juga setuju sih Mas. Kalau misalnya ya, kalau hasil dari ternakan aviari itu dilepas lagi, tapi sesuai tempatnya, tempat burung itu. Habitatnya gitu ya. Nah, sesuai habitatnya. Oke. Kalau cuman di apa ya, cuman ditaruh aviari terus kan, ntar yang di alam liar juga kan habis. Setuju, setuju, setuju. Nah, Mas Agus gimana nih? Menurut Mas Agus? ya untuk aviari sendiri sih sebenarnya bagus ya untuk pelestarian ya. Jadi misalnya kan di alam kan banyak nih pemikat nih ya. Hmm. Jadi kita harus menampung dulu nih. Hmm. Jadi kita lepasnya nggak langsung banyak ya. Yang penting Hmm. dia kondisinya aman, sehat. Oke. Nah, ini kan kalau berdasarkan pengalaman saya nih,
di aviari itu sebenarnya untuk proses burung-burung berkembang biak itu sulit, tapi tidak menutup Sulit. kemungkinan untuk bisa gitu ya. Ada beberapa teman di aviari itu yang berhasil mengembangbiakan burung-burungnya gitu ya. Cuma Iya, betul. memang sulit gitu. Jadi lebih baik sebenarnya memang kalau mau burung itu berkembang biak, lebih baik di kandang ternak khusus gitu ya. Kalau di aviari itu kadang-kadang sering saling ganggu gitu burung-burungnya. Jadi kalau terlalu banyak jenisnya itu burung-burung akan saling ganggu sih sebenarnya. Cuma ya itu tadi tergantung luas aviarinya, besaran aviarinya juga kan itu mempengaruhi burung-burung yang bisa produksi atau enggak di kandang aviari gitu sih. Nah, diharapkan kan ya, banyak nih teman-teman yang punya kandang aviari selalu punya slogan salam lestari, salam lestari. Memang sih tujuannya untuk melestarikan gitu ya. Cuma ya itu tadi saya bilang ada kesulitan atau hambatan dalam mengembangbiakan burung di dalam kandang aviari. Cuma ini tadi kita ada grup gitu ya, ada grup di mana banyak teman-teman pecinta aviari di sana berdiskusi supaya burung-burung yang ada di aviari itu bisa berkembang biak dan nantinya juga akan kita lepas di alam gitu ya. Jadi jangan salam lestari hanya jadi slogan aja gitu. Kalau bisa, yuk kita sama-sama lestarikan. Gimana caranya? Kita lepas liarkan burung-burung yang sudah produksi, anakannya kita bisa kembalikan ke alam. Jadi jangan selalu dijual gitu untuk mendapatkan keuntungan, tapi kita harus apa yang kita ambil di alam baiknya kita kembalikan Kembali ke juga ke alam. alam. Ya, gitu. Setuju. Tapi anu Mas, berkat Hah? aviari juga kan banyak anu tuh, banyak yang belajar untuk breeding tuh. Ya, banyak juga. Jadi itu sambil pelan-pelan aja. Jadi di aviari bisa berkembang biak, Iya, nantinya anakannya akan bisa dirilis ke alamnya gitu. Nah, betul, ini betul. pertanyaan terakhir nih. Kira-kira apa sih pesan-pesannya BRC nih untuk teman-teman soal pelestarian ini? Lanjut dari Mas Cahyo lagi nanti ke Mas Agus. Oh. Silakan. Kalau pesan dari saya sih semoga lebih banyak yang peduli sama kelestarian lingkungan alam serta isinya. Udah, Mas Agus ya. Mas Agus, silakan mengatakan. Kalau menurut saya sendiri ya berawal dari diri sendiri bisa melestarikan. Semoga burung-burungnya di alam itu bisa lebih banyak lagi lah. Populasi di sekitarnya. Oke. Jadi intinya supaya ekosistem itu kembali terjaga gitu ya. Iya. Jadi apa namanya populasi burung dan yang lainnya itu tetap terjaga. Jadi keseimbangan alam terjaga. Poinnya nanti akan kembali lagi keuntungannya dapat dinikmati oleh manusia juga gitu ya. Jadi kita harus tetap bisa menjaga alam supaya alam juga nanti yang akan menjaga kita. Gitu. Nah, kira-kira video kali ini sampai sini dulu. Jadi cukup banyak informasi yang kita dapat dari BRC dan pengalaman-pengalaman BRC Bird Rescue Channel dalam kegiatannya mencoba untuk melestarikan burung dengan langkah-langkah yang sederhana, tapi menurut saya ini dampaknya akan besar gitu ya. Ketika kalau kita semangat juga untuk menyebarluaskan hal-hal positif seperti yang dilakukan BRC ini. Jadi semoga lebih banyak lagi orang-orang yang terinspirasi berkat Bird Rescue Channel. Semakin banyak orang juga yang ikut mencoba melestarikan burung dan ekosistem secara keseluruhan gitu ya, supaya keseimbangan alam tetap terjaga. Nah, ini saya khususnya Uma Manuk TV mengucapkan terima kasih banyak kepada Bird Rescue Channel, Mas Cahyo dan Mas Agus. Anda sudah berusaha sekuat mungkin gitu ya untuk melestarikan burung-burung yang begitu banyak burung-burung yang sangat dicintai oleh Caumania gitu, pecinta burung. Jadi apa yang dilakukan Bird Rescue Channel ini
harus kita dukung, harus kita support, gitu ya. Jadi teman-teman langsung kunjungi aja channelnya Mas Agus dan Mas Cahyo, yaitu Bird Rescue Channel. Di sana juga teman-teman bisa memberikan masukan. Kalau ada yang kurang dari Bird Rescue Channel, bisa langsung aja di kolom komentar kasih masukan dan support juga. Kalau memang ini membuat teman-teman merasa kegiatan yang dilakukan Bird Rescue Channel ini baik, lebih baik lagi teman-teman juga share gitu ya. Cukup sekian video kali ini. Sekali lagi saya Umar Manuk TV mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Agus dan Mas Cahyo. Ya, sama-sama. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap memberikan pengaruh-pengaruh yang positif, bikin konten-konten yang positif. Yang jelas semangat terus. Saya Umar Manuk TV dan mungkin teman-teman yang lain akan tetap terus dukung Bird Rescue Channel. Ya, terima kasih. Gitu. Oke, sampai jumpa lagi di diskusi selanjutnya. Jangan lupa teman-teman tonton dan kunjungi channelnya Bird Rescue Channel. Siap, terima kasih Mas. Terima kasih. Mas Agus, mantap. Mantap.